Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 18. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama. Jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan di alun-alun sekte Tianyuan, Ye Yunfei menumbangkan satu demi satu murid Shui Feng dengan kekuatan mutlak, bahkan menjatuhkan ahli alam surgawi hanya dengan satu serangan. Kekacauan memuncak saat Li Chaofan muncul dan Ah Niu diseret dalam kondisi hampir sekarat. Ye Yunfei bergerak cepat menyelamatkannya, memicu bentrokan besar hingga para tetua turun tangan. Kebenaran tentang konspirasi Li Chen terbongkar, Diakon Liu dihukum, dan konflik dihentikan oleh pemimpin sekte. 2 hari kemudian, menjelang kompetisi panjat tangga, Ye Yunfei mempersiapkan Ah Niu dengan pil langka, menandai awal pertarungan takdir baru. Begitu Ye Yunfei dan Ah Niu melangkah keluar dari pavilion kecil, sambutan bergemuruh langsung menyambut mereka. Ratusan murid puncak emas telah berkumpul di luar, serempak menunjukkan rasa hormat dan antusiasme mereka kepada Ye Yunfei. Jumlah mereka mencapai 5 hingga 600 orang. Semuanya adalah murid yang 2 hari lalu ikut membuat kehebohan di Shui Feng. Pengalaman di puncak air masih membakar darah mereka. Keberanian dan kepemimpinan Ye Yunfei telah sepenuhnya menaklukkan hati para murid itu. Karena itulah, sejak pagi buta mereka telah berkumpul di depan pavilion, seolah memiliki kesepakatan tak terus. Ye Yunfei memandang kerumunan itu dengan heran, mencoba memahami tujuan kedatangan mereka. Tak lama kemudian, maksud para murid pun jelas. Mereka datang untuk mengikuti kompetisi panjat tangga bersama Ye Yunfei, yakin bahwa dengan dirinya sebagai pemimpin, peluang kemenangan akan jauh lebih besar. Tatapan kagum memenuhi mata mereka. Ye Yunfei hanya tersenyum ringan sebelum memutuskan untuk berangkat bersama. Maka, iring-iringan besar murid puncak emas pun bergerak turun gunung, mengawal Ye Yunfei dengan penuh kebanggaan. Namun, dari kejauhan, Ling Tianyu memandang pemandangan itu dengan wajah masam. Dalam hatinya, ia mencibir. Menurutnya, Ye Yunfei hanyalah orang biasa yang kebetulan unggul dalam kekuatan fisik. Popularitasnya dianggap berlebihan dan arogan, sementara bakat bela dirinya belum tentu sepadan. Ling Tianyu yakin bahwa kompetisi panjat tangga hari ini akan membongkar kenyataan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, nama Ye Yunfei memang mengguncang Jin Feng, terutama setelah memimpin lebih dari 1000 murid menyerbu Shui Feng dan mengalahkan banyak ahli secara terbuka. Hal itu membuat Ling Tianyu, murid terbaik Jin Feng, merasa terpinggirkan. Dari situlah kebencian mulai tumbuh. Puluhan pengikut setianya berdiri di samping, berusaha menyanjung dan menenangkan Ling Tianyu dengan merendahkan Ye Yunfei. Namun, dibandingkan dengan ratusan murid yang mengikuti Ye Yunfei, jumlah mereka terasa kecil dan sunyi. Tatapan Ling Tianyu dipenuhi tekad. Ia bersumpah dalam hati bahwa hari ini ia akan menghancurkan Ye Yunfei dan merebut kembali statusnya di Jin Feng. Di sisi lain, Xiao Xiaoling, peringkat kedua Jin Feng, muncul bersama rombongan murid perempuan. Tatapan matanya tertuju pada Ye Yunfei, mengandung rasa penasaran dan minat yang sulit dijelaskan. Di tempat lain, sementara itu, alun-alun besar di pusat markas sekte Tianyuan telah dipadati orang. Di sisi timur, sebuah panggung tinggi berdiri megah, ditempati oleh pemimpin sekte, para tetua tertutup, pemimpin 5 puncak utama, serta para diaken dan tetua lainnya. Di tengah alun-alun berdiri arena kuno yang telah termakan usia, saksi bisu berbagai ujian dan pertempuran dari masa ke masa. Para murid yang mengelilinginya tampak terbagi samar menjadi 5 kelompok sesuai puncak masing-masing. Sorak-sorai pertama datang dari barisan Shui Feng saat Li Chaofan muncul. Mengenakan jubah biru dan membawa pedang bercahaya dingin, ia melangkah mantap ke alun-alun, diiringi kekaguman para murid. Sebagai murid nomor 1 Shui Feng dan peringkat kedua sekte, kehadirannya membawa tekanan luar biasa. Dengan absennya Long Yingying dari 5 puncak, Li Chaofan secara tidak langsung menjadi pemimpin para murid 5 puncak. Setelah itu, He Houfeng dari Tu Feng muncul dengan tubuh kekar bak beruang, disusul Wu Yan dari puncak api yang membawa tombak merah, dan Xiaolin dari puncak MU dengan jubah hijau dan pedang panjang.
Para ahli dari seluruh puncak telah berkumpul. Kedatangan Ling Tianyu juga disambut sorak-sorai dari murid Jin Feng. Namun, semua itu segera tertutup oleh gelombang sorakan yang jauh lebih besar. Ye Yunfei akhirnya tiba. 5 hingga 600 murid puncak emas mengiringinya memasuki alun-alun, debu mengepul di udara. Antusiasme mereka meledak, menjadikan Ye Yunfei pusat perhatian. Dibandingkan dengannya, sambutan yang diterima Ling Tianyu tampak pucat. Wajah Ling Tianyu mengeras oleh amarah. Kehormatan itu seharusnya miliknya. Diskusi pun bermunculan di antara para murid dari puncak lain, membicarakan berbagai tindakan mengejutkan Ye Yunfei sejak memasuki sekte. Namun, di antara mereka, murid-murid Shui Feng memandangnya dengan kebencian mendalam. Beberapa murid Shui Feng tak mampu menahan amarah dan mulai melontarkan cercaan. Namun, Ye Yunfei hanya melirik dingin. Dalam sekejap, tatapannya memancarkan cahaya tajam, dan jarum pemakan dewa dilepaskan tanpa suara. Sekejap kemudian, beberapa murid Shui Feng terjatuh sambil menjerit kesakitan, darah mengalir dari mulut dan telinga mereka. Seluruh alun-alun membeku oleh ketakutan. Hanya dengan satu pandangan, lawan telah dilumpuhkan. Kengerian menyebar. Banyak yang menyadari bahwa Ye Yunfei mungkin telah menggunakan teknik bela diri jiwa ilahi yang legendaris, sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh ahli alam Xuan. Bahkan para petinggi sekte pun tampak terkejut. Tak lama berselang, semua orang akhirnya tenang. Pemimpin sekte Tianyuan berdiri di atas panggung tinggi, meminta ketertiban. Bersama para tetua tertutup, ia bersiap mengaktifkan tangga surgawi sebagai tanda dimulainya kompetisi panjat tangga. Sesaat setelah itu, pemimpin sekte dan para tetua melangkah ke udara, terbang ringan sebelum mendarat di arena kuno. Pemandangan itu memicu decak kagum, memperlihatkan kekuatan praktisi alam mendalam yang mampu meninggalkan tanah. Di arena, segel tangan dibentuk dan mantra dilantunkan. Arena kuno pun bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang hati semua yang hadir. Tangga surgawi akhirnya akan bangkit. Kompetisi besar pun segera dimulai. Momen berikutnya, sebuah pemandangan menakjubkan pun terungkap di hadapan semua orang. Di tengah arena, sebuah tangga batu selebar sekitar 10 meter perlahan muncul dari permukaan tanah. Tangga itu tampak kuno dan lapuk, memancarkan aura misterius yang menekan. Dari arena, tangga batu tersebut menjulang lurus ke atas, menembus langit dan menghilang di balik awan. Beberapa murid Shui Feng tak mampu menahan amarah dan mulai melontarkan cercaan. Namun, Ye Yunfei hanya melirik dingin. Dalam sekejap, tatapannya memancarkan cahaya tajam, dan jarum pemakan dewa dilepaskan tanpa suara. Sekejap kemudian, beberapa murid Shui Feng terjatuh sambil menjerit kesakitan, darah mengalir dari mulut dan telinga mereka. Seluruh alun-alun membeku oleh ketakutan. Hanya dengan satu pandangan, lawan telah dilumpuhkan. Kengerian menyebar. Banyak yang menyadari bahwa Ye Yunfei mungkin telah menggunakan teknik bela diri jiwa ilahi yang legendaris, sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh ahli alam Xuan. Bahkan para petinggi sekte pun tampak terkejut. Tak lama berselang, semua orang akhirnya tenang. Pemimpin sekte Tianyuan berdiri di atas panggung tinggi, meminta ketertiban. Bersama para tetua tertutup, ia bersiap mengaktifkan tangga surgawi sebagai tanda dimulainya kompetisi panjat tangga. Sesaat setelah itu, pemimpin sekte dan para tetua melangkah ke udara, terbang ringan sebelum mendarat di arena kuno. Pemandangan itu memicu decak kagum, memperlihatkan kekuatan praktisi alam mendalam yang mampu meninggalkan tanah. Di arena, segel tangan dibentuk dan mantra dilantunkan. Arena kuno pun bergetar hebat, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang hati semua yang hadir. Tangga surgawi akhirnya akan bangkit. Kompetisi besar pun segera dimulai. Momen berikutnya, sebuah pemandangan menakjubkan pun terungkap di hadapan semua orang. Di tengah arena, sebuah tangga batu selebar sekitar 10 meter perlahan muncul dari permukaan tanah. Tangga itu tampak kuno dan lapuk, memancarkan aura misterius yang menekan. Dari arena, tangga batu tersebut menjulang lurus ke atas, menembus langit dan menghilang di balik awan. Anak-anak tangga yang dipenuhi jejak waktu tersusun satu demi satu, menjulang tinggi menuju angkasa, membawa kesan sejarah yang dalam dan agung. Di puncaknya, awan putih berputar perlahan,
disinari cahaya warna-warni yang berkilauan. Lebih dari itu, bayangan samar 4 makhluk ilahi naga biru, harimau putih, burung merah tua, dan kura-kura hitam tampak berkelebat di udara, menghadirkan rasa takjub yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat menatap tangga batu yang menjulang tersebut, Ye Yunfei tiba-tiba memahami segalanya. 5 puncak utama di markas sekte Tianyuan ternyata tersusun berdasarkan formasi gunung ilahi 5 elemen Tianshuan, dan tangga surgawi inilah kunci untuk mengaktifkan formasi tersebut. Karena tak seorang pun di sekte yang mengetahui cara mengendalikannya, formasi agung itu telah lama tertutup, menyebabkan 5 puncak utama perlahan kehilangan spiritualitasnya. Menguasai tangga surgawi berarti mengendalikan formasi gunung ilahi. Dan mengendalikan formasi itu sama artinya dengan menguasai seluruh sekte Tianyuan, menjadi eksistensi tak terkalahkan di dalam sekte. Sebagai seorang kaisar langit yang telah menyaksikan tak terhitung formasi dan medan kuno di masa lalu, Ye Yunfei langsung memahami kebenaran di balik tangga menuju surga tersebut begitu melihatnya. Di arena, pemimpin sekte Tianyuan menjelaskan dengan suara bergetar bahwa tangga surgawi ini dibuat sendiri oleh leluhur pendiri sekte dan telah diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Mendaki tangga surgawi merupakan simbol kemakmuran dan kejayaan sekte, dengan makna yang sangat mendalam. Kini, tangga itu telah resmi diaktifkan. Seluruh hadirin menatap tangga batu itu dengan kagum dan hormat. Pemimpin sekte kemudian menjelaskan bahwa 50 cermin kristal telah dipasang di kedua sisi tangga surgawi, mewakili anak tangga ke-51 hingga ke-100. Untuk anak tangga di bawah level 50, semuanya dapat dilihat langsung tanpa bantuan cermin. Dengan pengumuman itu, kompetisi panjat tangga pun dinyatakan resmi dimulai. Tatapan pemimpin sekte menyapu seluruh alun-alun sebelum dirinya dan para tetua tertutup melompat ringan ke udara dan kembali ke tempat duduk mereka di panggung tinggi. Begitu pengumuman selesai, lapangan luas itu diliputi keheningan mencekam. Sesaat kemudian, satu persatu sosok melesat ke arah arena dan mulai menaiki tangga batu. Kelompok pertama yang bergegas maju ternyata didominasi murid dengan kekuatan biasa. Kebanyakan masih berada di alam penyempurnaan tubuh. Bagi mereka yang memiliki status rendah dan minim pengaruh, inilah kesempatan untuk mengubah nasib, sehingga kegelisahan dan ambisi mereka paling terasa. Sebaliknya, para ahli sejati justru tampak tenang, seolah menunggu saat yang tepat. Seperti biasa, yang terkuat selalu muncul paling akhir. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan canggung pun terjadi. Begitu beberapa murid menginjak anak tangga pertama, gelombang tekanan dahsyat langsung menghantam mereka. Tubuh mereka terlempar ke udara dan jatuh ke tanah dengan suara dentuman, mengerang kesakitan. Bahkan anak tangga pertama pun tak mampu mereka lewati. Sebagian murid lainnya berhasil berdiri di anak tangga pertama, tetapi wajah mereka langsung pucat. Kaki mereka gemetar hebat di bawah tekanan luar biasa. Ada yang punggungnya membungkuk seolah memikul beban gunung, tak sanggup melangkah lebih jauh. Anak tangga kedua pun menjadi rintangan besar bagi banyak orang. Pemandangan itu membuat ekspresi para murid yang belum naik berubah drastis. Kesulitan tangga surgawi ternyata jauh melampaui perkiraan mereka. Meski begitu, masih ada murid-murid tangguh yang menggertakkan gigi dan terus mendaki, mencapai anak tangga ke-10 atau bahkan lebih tinggi. Mereka yang mampu mencapai level tersebut jelas bukan orang biasa. Beberapa bahkan langsung menembus anak tangga ke-15, memicu sorak-sorai dari seluruh alun-alun. Seiring waktu, semakin banyak murid naik ke arena untuk mencoba peruntungan. Secara umum, murid dengan bakat rendah hanya mampu mencapai 4 atau 5 anak tangga sebelum terhenti. Mereka yang berbakat lebih baik dapat bertahan hingga level 10 atau 15. Tiba-tiba, perhatian semua orang tersedot ketika seorang murid berhasil mencapai anak tangga ke-20. Pemuda berbaju biru itu berdiri tegak, menoleh ke bawah dengan ekspresi puas. Ia adalah Liu Jintian dari Tufeng, peringkat ke-10 terkuat di puncaknya, dan reputasinya memang tidak berlebihan. Diiringi sorak-sorai, Liu Jintian kembali memaksakan diri dan berhasil naik hingga anak tangga ke-22 sebelum akhirnya tak sanggup melanjutkan dan turun dengan enggan. Waktu terus berjalan. Semakin banyak murid tersingkir, sementara nama-nama menonjol mulai bermunculan. Di tengah suasana itu, An Yu melangkah maju. Ia berniat naik lebih dulu, dan Ye Yunfei memberinya arahan singkat melalui narasi batin yang tenang, agar tidak terburu-buru, merasakan setiap langkah, dan memahami tekanan tangga secara perlahan.
An Yu mengangguk patuh. Kini, setiap kata Ye Yunfei telah tertanam kuat di benaknya. Begitu An Yu melangkah ke arena, banyak tatapan langsung tertuju padanya, terutama dari kubu murid Cui Feng. 2 hari lalu, keributan besar di puncak air terjadi karena dirinya, membuat para murid Cui Feng sangat mengingat wajahnya. Benar saja, begitu An Yu mulai mendaki, cemoohan dan ejekan pun langsung menggema dari kubu Cui Feng. Mereka merendahkannya habis-habisan, menertawakan usia dan tingkat kultivasinya. Wajah An Yu memerah oleh amarah. Namun, pada saat itu, suara Ye Yunfei tiba-tiba terdengar di telinganya melalui transmisi suara jarak jauh. Suara itu menenangkannya, menyuruhnya mengabaikan ejekan dan membuktikan segalanya dengan hasil. An Yu menarik napas dalam-dalam. Amarahnya mereda. Dengan tekad yang mantap, ia menginjak anak tangga pertama. Ia mengingat pesan Ye Yunfei, tidak mengejar kecepatan, tetapi menenangkan pikiran dan meresapi setiap langkah. Meski tak sepenuhnya memahami maknanya, cara itu secara alami membuat tubuh dan pikirannya lebih stabil, mengurangi tekanan yang dirasakannya. Melihat betapa lambatnya An Yu mendaki, ejekan dari murid Cui Feng semakin keras. Mereka berteriak agar ia segera turun. Namun perlahan, satu demi satu anak tangga terlewati. Kelima, keenam, ketujuh. An Yu terus naik tanpa goyah. Hingga akhirnya, ia mencapai anak tangga ke-15. Pada saat itu, perkemahan murid Cui Feng terdiam sepenuhnya. Tak satu pun dari mereka berani menertawakan An Yu lagi. An Yu berdiri di atas anak tangga ke-15 dan berbalik menghadap ke perkemahan murid Cui Feng. Dengan wajah menahan kegembiraan, ia mengingat kembali ejekan yang sebelumnya dilontarkan kepadanya. Kini, setelah membuktikan diri dengan hasil nyata, ia menuntut pertanggungjawaban atas janji yang pernah diucapkan oleh pihak Cui Feng. Namun, perkemahan murid Cui Feng tenggelam dalam keheningan yang memalukan. Wajah-wajah mereka tampak muram dan kaku. Tak satu pun dari mereka berani melangkah maju, apalagi menepati janji untuk berlutut dan bersujud. Melihat reaksi itu, An Yu meluapkan kekesalannya dengan suara keras, menyebut murid-murid Cui Feng sebagai orang-orang yang tidak menepati janji. Setelah itu, tanpa menunggu jawaban, ia kembali melanjutkan pendakiannya. Dengan gigi terkatup dan tekad yang keras, An Yu terus menantang tekanan tangga surgawi hingga akhirnya berhasil mencapai anak tangga ke-22. Pemandangan itu membuat seluruh hadirin tercengang. Perlu diketahui, bahkan banyak murid inti dari 5 puncak pun belum tentu mampu mencapai ketinggian tersebut. Di atas panggung tinggi di sisi timur alun-alun, mata tetua Du berbinar penuh kegembiraan. Namun di balik rasa bangga itu, terselip kebingungan mendalam. Dahulu, bakat bela diri An Yu tampak biasa saja. Kini, kekuatannya melonjak drastis. Tanpa sadar, pandangan tetua Du tertuju pada Ye Yunfei, menduga bahwa perubahan An Yu erat kaitannya dengan pemuda itu. Setelah menyelesaikan pendakiannya, An Yu segera berlari kembali ke sisi Ye Yunfei. Wajahnya memerah oleh kegembiraan dan napasnya masih sedikit terengah, tetapi matanya bersinar penuh harap, seolah menanyakan apakah dirinya telah melakukan dengan baik. Ye Yunfei hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, menyatakan bahwa hasil itu sudah sangat memuaskan. Ia kemudian menyampaikan bahwa dengan pencapaian tersebut, An Yu sepenuhnya layak menjadi murid inti Jin Feng. Kata, murid inti, membuat An Yu tertegun. Matanya membelalak dan cahaya kegembiraan memancar dari wajahnya. Status murid inti bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga berarti pelatihan khusus dari sekte serta akses ke sumber daya kultivasi yang jauh lebih besar. Dalam luapan emosinya, An Yu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ye Yunfei, menyatakan kesetiaan totalnya mulai saat itu. Namun Ye Yunfei hanya menggelengkan kepala, menolak pernyataan berlebihan tersebut dan menegurnya agar tidak berbicara sembarangan. An Yu tertawa canggung, tetapi dalam hatinya ia telah membuat keputusan. Mulai hari ini dan seterusnya, ia akan selalu berdiri sebagai adik laki-laki Ye Yunfei. Setelah itu, An Yu menanyakan kapan Ye Yunfei akan mulai menaiki tangga. Jawaban Ye Yunfei singkat dan tegas. Ia langsung melangkah ke arena. Begitu sosok Ye Yunfei bergerak, sebuah seruan spontan terdengar dari kerumunan. Dalam sekejap,
seluruh perhatian di alun-alun terpusat padanya. Diskusi pun kembali pecah. Sebagian murid membicarakan kekuatan tempur Ye Yunfei yang luar biasa, menyebut bagaimana ia pernah mengalahkan ahli peringkat ketiga Shui Feng hanya dengan satu gerakan. Menurut mereka, hasil Ye Yunfei dalam kompetisi panjat tangga pasti tidak akan buruk. Namun, ada pula suara-suara sumbang yang meragukannya. Mereka beranggapan bahwa keunggulan Ye Yunfei hanyalah kekuatan fisik semata. Pada tahap awal, kekuatan fisik memang bisa memberikan keunggulan besar, tetapi hal itu tidak serta-merta mencerminkan bakat sejati dalam seni bela diri. Menurut mereka, peluang Ye Yunfei sangat kecil, apalagi untuk menembus 5 besar. Di tengah perdebatan itu, Tetua Du di panggung tinggi tampak gelisah. Ia berharap Ye Yunfei tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, dialah yang bersikeras membawa Ye Yunfei masuk ke sekte Tianyuan dan bahkan memperjuangkan satu tempat baginya untuk memasuki dunia kecil bayangan surgawi. Keputusan itu pernah memicu perdebatan sengit di kalangan petinggi sekte dan gelombang protes dari para murid inti. Dalam arti tertentu, kompetisi panjat tangga ini memang diselenggarakan khusus untuk menguji Ye Yunfei. Kini, sang tokoh utama telah melangkah ke arena. Di antara para petinggi, Luo Fengyang dari puncak air mencibir, seolah menantikan kegagalan Ye Yunfei. Tetua Du segera membalas dengan tajam, menegaskan bahwa kekuatan Ye Yunfei sudah terbukti dengan hampir menghancurkan seluruh murid Shui Feng sendirian. Namun, Su Deqing dari puncak Tu kembali menegaskan sikapnya. Jika Ye Yunfei gagal masuk 5 besar, ia tidak akan pernah menyetujui pemuda itu memasuki dunia kecil bayangan surgawi. Tetua Du hanya mendengus dingin, meski di dalam hatinya terselip keraguan. Ia sadar bahwa sejauh ini kekuatan Ye Yunfei memang lebih banyak bertumpu pada fisik. Di antara semua orang, hanya para tetua tertutup yang memandang Ye Yunfei dengan tatapan penuh penghargaan, seolah yakin bahwa pemuda itu bukanlah orang biasa. Di arena, Ye Yunfei berdiri di depan tangga surgawi. Dengan kekuatan jiwanya, ia merasakan aliran energi di dalam tangga batu itu. 5 jenis energi berbeda berbaur di sana: logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing berhubungan langsung dengan 5 puncak utama sekte. Ia memahami bahwa dengan mengendalikan tangga surgawi, energi tersebut dapat dialirkan kembali ke puncak-puncak yang sesuai, membangkitkan kembali spiritualitas mereka dan mengaktifkan formasi gunung ilahi 5 elemen surgawi yang mendalam. Jika formasi besar itu aktif, kekuatan keseluruhan sekte Tianyuan akan melonjak drastis dalam 5 tahun ke depan, cukup untuk menjadikannya sekte terkuat di Kekaisaran Qin. Pikiran Ye Yunfei bergerak cepat. Ia bahkan telah merencanakan untuk memanfaatkan formasi tersebut guna menempa pedang spiritual 5 elemen dan kemudian mengkultivasi formasi pedang pembunuh dewa 5 elemen. Namun, ia tidak langsung bergerak. Ia berdiri diam, merasakan setiap detail tangga surgawi. Pemandangan itu justru memicu kebingungan di alun-alun. Banyak murid memandang Ye Yunfei dengan heran. Beberapa mulai berspekulasi bahwa ia terlalu takut untuk menaiki tangga. Yang lain mulai meremehkannya, menganggap bahwa kekuatan fisik sebesar apapun tidak berarti jika bakat bela diri sebenarnya rendah. Perlahan, cibiran dan ejekan pun bermunculan. Tatapan kagum yang sebelumnya melekat pada Ye Yunfei mulai menghilang, digantikan rasa meremehkan dan penghinaan. Di tengah suasana itu, Yao Tong melangkah maju dengan wajah penuh kegirangan. Dendam lama akibat penghinaan di depan umum kembali membara di dadanya. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk membalas semuanya. Tanpa ragu, Yao Tong melesat menaiki 5 anak tangga pertama dengan cepat dan ringan. Ia bahkan tidak berhenti, langsung melanjutkan hingga anak tangga ke-10. Sorak-sorai menggema di alun-alun. Sebagai ahli alam surgawi, Yao Tong menunjukkan kekuatannya tanpa ragu. Berdiri di anak tangga ke-10, Yao Tong memandang ke bawah dengan ekspresi kemenangan yang kejam. Dalam hatinya, ia merasakan kepuasan luar biasa. Ia percaya bahwa dirinya akhirnya berada di atas Ye Yunfei secara harfiah dan batiniah dan menikmati setiap detik dari apa yang ia anggap sebagai pembalasan sempurna. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat.
dan terhindar dari segala penyakit. Amin.